kalau seandainya pengen lagi, bikinilah deh, aku nih telur ceplok, ya. Kalau tidak bisa juga, antara. Yo, saya bukan mana-mana si kaum laki-laki ya. Nah, kalau misal terjadi minyak goreng yang dikuali, ya, kalau kita mau goreng, ambil kuali, taruhkan di kompor, entah kompor minyak tanah, entah kompor gas, entah tungku, terserahlah. Masukkan minyak goreng. Nah, begitu minyak goreng sudah masuk, api kita hidupkan. Tahu-tahu kita nerima telepon, ya. Apalagi kalau misalnya yang masih gadis dari pacar, ya. Nah, dari ayang beb. Kalau bagi-bagi yang apa yang sudah punya lampiran, entah mana tahu, ya. Ada yang disir. Saking asiknya nerima telepon, kita tidak sadar minyak goreng dalam kuali sudah terlalu panas. Akibatnya terbakar dengan sendirinya. Nah, saya nak bertanya, siapa di rumah yang punya tabung racun api? Angkat tangan. Bapak punya? Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak proyek? Tidak apa-apa. Daripada barang tutup buang, dimanfaatkan, taruh di rumah. Siapa yang punya mobil? Angkat tangan. Yang punya mobil? Nah, punya tidak tabung racun api dalam mobil? Hah? Hah? Ada pada. Kalau kita keluar daerah, ya, keluar dari provinsi, ada daerah itu yang menerapkan mobil itu dirazia, mobil pribadi. Tengoknya, ada tak tabung racun api? Nah, tidak ada, bakal kena tilang juga. Nah, apalagi kalau seandainya di rumah, mana mahal harga rumah atau harga mobil? Nggak, yang kelas-kelas kita bela. Jangan pula kamu nak nganu limosin. Ya, bapak belur. Ya kan? Nah, kalau misal limosin lebih bagus lagi. Atau Mercy keluaran terbaru. Ya, tinggal milih be. Harganya berapa M? Kalau beli tabung racun api, siapa yang perlengkapan? Mana bapak yang perlengkapan? Yang perlengkapan siapa, Pak? Kira-kira sikok tabung racun api ini 6 kilo ini berapa duit? Kalau beli? Pakailah PPN, PPH, pakai Nabi. Berapa? Nah, berapa kira-kira harganya? 400.000 sampai 600.000. 400 sampai 600.000. Ya dah. Dengan rumah yang kita lindungi, harganya berapa? Bikin rumah sekarang ini tidak mati dari 150 juta. Ukuran 6 kali 8. 6 kali 8. Tidak percaya? Hitung aja deh. Ya kan? Sekarang harga mobil berapa harganya? Kita beli second bela, ya dah. Nah, kayak saya beli second. Mobil tua LGX tahun 2003. Saya beli 90. Bandingkan harga LGX 90 juta dengan apa? Ya. Kalau di mobil tidak perlulah kita pakai 6 kilo kebesaan, yang 3 kilo be. Ya, itulah kebesaan 3 kilo. Pada dasarnya mobil pribadi itu kapasitas 1 kilogram. 1 kilogram paling mahal cuma 200.000. Ya. Nah, dengan mobil yang kita pakai, anggaplah beli mobil second tadi tuh. Sebanding enggak, apalagi kita ukur dengan harga rumah. Kan itu. Kalau di rumah oke-oke lah, kita udah ada nyiapin racun api. Di mobil itu wajib. Ya, karena kita nggak tahu berjalan keluar daerah, nah kena razia. Ponan saya kalau nak keluar daerah, Pak D, pinjam racun api, pakai lah. Karena di mobil saya ada 2. Kenapa bisa 2? Dapat minta kalau dapat manjai, ya. Karena kawan distributor banyak. Aku udah tahu lah, aku minta tabung racun psikok, bilang kan, nah bagi. Udah tuh pasang lagi yang 3 kilo.
saya setel di belakang, saya bikin kedudukannya. Jadi ada 1 kilo di depan, ada 3 kilo di belakang. Nah, kalau di rumah begitu mobil apa-apa, kadang saya tinggali, saya taruh di rumah. Kalau orang rumah ada di rumah, kalau dia nak melala, nah, jadi kira oh nak melala, taruh di mobil. Jadi tiap hari keluar masuk tabung racun api itu. Nah, jadi kalau seandainya minyak goreng yang terbakar tadi, bapak ibu tidak punya racun api, pakai apa nak madami api tadi? Minyak yang terbakar jangan coba-coba disiram dengan air, ya. Kaget kita buktiin. Minyak dengan air sampai dunia kiamat tidak akan pernah menyatu. Kalau sudah menyatu, memang dunia nak kiamatnya lah. Ya kan? Nah, nih, saya kasih contoh lagi. Saya make cuman tutup gelas yang sudah hitam legam, ya. Nah, saya tutupin. Sekarang saya bertanya, apa yang bisa diaplikasikan saya menggunakan tutup gelas dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah? Apa aplikasinya? Tutup panci. Tutup panci. Kalau mungkin yang selama ini, ya, yang selama ini Bapak Ibu dapat informasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, orang banyak menginformasikan pakai karung goni, tidak? Siapa di rumah yang punya karung goni? Angkat tangan. Nah, apa? Kalau ada angkat tangan. Pengepul Pak. Pengepul. Nah. Karung goni saat ini adalah merupakan barang yang paling langka. Nah, sekarang saya nak bertanya, siapa di rumah yang tidak punya tutup priuk atau tutup panci? Angkat tangan. Mumpung masih ada Pak Wayan, ya, dia sebagai pimpinan di sini. Saya dengan Pak Musari, Pak Kadis akan merekomendasikan yang angkat tangan untuk diberikan bantuan. Siapa Pak Wayan? Karena bukan apa. Nah, oke, tutup panci. Sekarang saya nanya lagi, siapa di rumah yang tidak punya anduk? Angkat tangan. Waduh, Mas Bayu. Nah, Ada paling tapi dapat hadiah. Dapat hadiah. nah, dari sini, ya, kita bisa melakukan pemadaman dengan alat yang ada di sekitar kita. Kalau tidak punya anduk, yo berarti termasuk orang-orang paling kismin. Ya, paling kismin tak? Nah, boleh lah dibantu dengan Pak Wayan. Dikasih anduk dengan priuk sepaket dengan tutupnya. Nah, disinilah kalau minyak goreng yang terbakar, ya, pada saat kita menggunakan kompor gas LPG, langkah yang diambil adalah putuskan gasnya dulu, baru madamin api. Nah, kayak ada gambarnya tuh, ya. Nah, begitu gas sudah terputus, apa gas terputus? Macam mana mutusin gasnya? Kalau gas LPG? Buka regulator. Nah, begitu regulator sudah dibuka, lepas, gas itu terputus, baru kita madami api. Ya, gunakan tutup priuk atau tutup panci. Caranya adalah dari arah tubuh kita, ya. Jangan dari arah kanan, kiri, apalagi dari depan. Lah, kalau dari depan kayak gini, ya, lidah api ngarah ke kita. Nah, ujung-ujungnya paling tidak alis kita dicipok dengan lidah api. Nah, kalau beliau nih, kaget kumisnya udah lagi mintaan, langsung turun. Ayo kan turunnya ngapa? Karena dicium lidah api tadi. Ujung-ujungnya bau angin. Nah, kalau yang ibu-ibu pakai jilbab, paling tidak alisnya tuh apa alis hari ini tuh namanya? Sarini. Apa namanya tuh? Bakal kena jilat dengan api. Lah. Nah, jadi
mengarahkan dari arah tubuh kita, ya. Kita dekati. Kan di belakang ini kan ada pentilnya, enggak? Ya, tutup pri itu kan ada pentil, ya, enggak? Nah, jangan Victor ya. Gara-gara nyebut pentil. Kadang Victor apa ya? Nah, tutupkan dari arah tubuh kita. Pada saat tangan kita mendekati ke titik api, tangan kita nih ujung jarinya terlindungi nih. Jadi dekatin, tutupin. Jangan main lempar blok gitu. Ya. Tutupkan. Nah, kalau seandainya kita tidak yakin, ya, sudah kita tutupkan dengan menggunakan tutup priuk. Baru ambil kain yang berbidang lebar. Contoh yang paling gampang, handuk. Kalau di bawah tuh ada keset kaki, pakai keset kaki. Celupin ke air. Nah, biarlah basah gebek atau basah kuyup, lakukan penutupan. Jelas ya? Ini untuk di lingkungan rumah tangga. Kalau di sini tabung racun api banyak, ambil 3 orang megang, buka kalau semprot satu titik api itu. Saling semprot. Ah, sudah itu baru semprotilah orang yang bawa, enggak? Nah, salah tuh. Yang penting apinya dulu padam. Nah, disinilah kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita untuk melakukan pemadaman. Nah, kalau seandainya ya di lokasi tempat kita bekerja yang terbakar minyak itu tepat agak menurun, minyak yang terbakar mengalir, akan membahayakan mungkin peralatan yang ada di aliran minyak tadi. Caranya bagaimana? Buat isolasi. Tahu isolasi? Tanah yang ada di situ, kemana minyak mengalir, buat hambatan. Ya, buat hambatan. Mau menggunakan cangkul, pakai tangan, terserah, atau menggunakan alat berat. Kalau misalnya aparnya atau alat untuk memadamkannya sudah habis, biarkan saja. Yang penting minyak tidak mengalir jauh. Dan dia akan padam dengan sendirinya karena bahannya habis terbakar. Jelas tuh. Jadi minyak yang mengalir itu buat hambatan. Kalau di rumah buat hambatannya pakai kain yang dibasahkan tadi, digulung, dibuat kemana minyak ngalir. Ah, depannya dikasih apa nama ini, hambatan tadi. Baru kita ambil kain lagi yang lain, tutup dari api yang terpinggir, ambil lagi, tutup lagi di pinggir, sehingga dia akan tertutup secara keseluruhan. Pernah dapat informasi seperti ini? Nah, bagi yang belum, nah ini yang sangat berguna. Kayak saya kalau suruh tegak kayak gini, jelasin kayak gini, asal telapai bapak sanggup. Nah sampai sore saya jelasin. Saya buka kulitnya, nampak isinya, aja-jerinya isinya satu persatu. Asal telapai. Otomatis nambah juga Pak ya. Tapi target kita nanti intinya pada saat ini Bapak memahami apa yang harus dilakukan ya kalau misal terjadi keadaan darurat baik di tempat kita bekerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Nah, tadi sudah mengatakan menggunakan alat yang tradisional dan yang modern. Jadi intinya inilah Pak kunci utama ya. Ilmu yang paling mendasar di pemadam kebakaran inilah 3 unsur terjadinya api atau dalam istilah segitiga api atau kalau bahasa Simpang Tempino ini fire triangle combustion. Nah, itu bahasa Simpang Tempino ya. Dari sinilah. Kalau misal kita menggunakan alat yang paling modern lagi, ya, menggunakan racun api. Jangan Bapak Ibu beranggapan, oh racun api, racun pembunuh api. Enggak. Kita menggunakan media tepung kimia kering. Tepung kimia kering yang disemprot, fungsinya adalah sebagai pemutus oksigen, bukan sebagai racun pembunuh api. Kalau Bapak Ibu beranggapan dia sebagai pembunuh atau sebagai racun, ya, kita terhirup api be mati apalagi kita, ya tak? Nah, disinilah fungsinya sebagai pemutus oksigen. Menggunakan alat berat berupa mobil pemadam kebakaran,
Bapak Ibu pasti ngerutuk. Apa gawe pemadam nih? Kalau rumah yang terbakar, kenapa udah api yang di tengah-tengah tuh yang disemprot? Ya dak? Rumah yang belum terbakar itu disemprot dulu. Ayo kan? Bagi yang sudah pernah lihat. Kenapa harus rumah yang belum terbakar yang disemprot? Kita mengurangi daripada panas. Kenapa harus panas yang dikurangi? Kalau kita bakar sampah, ya, diameter 1 meter sampah tuh. Berapa jarak terdekat kita dekat dengan sampah? Ada 1/2 meter atau lebih daripada 1/2 meter. Pasti lebih. Ya kan? Ngapa lebih? Panas Pak kaki. Ah, macam mana rumah yang satu terbakar sebelahnya cuma jarak 3 meter. Kalau rumah tuh bisa ngomong, pasti dia meki, "Woi, panas aku nih," ya kan? Nah, di sini yang dikhawatirkan, rumah yang terbakar akan mengeluarkan radiasi panas dan api itu akan berpindah dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan loncatan api. Kalau Bapak Ibu sempat melihat yang seperti itu, jangan pula ngatakan, "Woi, rumah ini ngantuk, apinya pindah dewe." Nah, jadi api dari rumah yang terbakar itu bisa menjalar, nempel ke rumah yang belum terbakar. Nah, dari panas yang dihasilkan tadi mempengaruhi rumah sebelah, dia akan mengeluarkan uap. Nah, perpindahan api tadi, uap dari rumah yang terbakar, yang belum terbakar, itu terbakar duluan. Baru dari mana uapnya? Disitulah nempel. Makanya terjadi loncatan api atau penjalaran kebakaran. Nah, tujuan penyemprotan tadi ada sepintas melakukan pendinginan, baru ke titik api. Nah, titik api bukan api yang besar, tapi api yang berada di pinggir-pinggir. Tujuannya adalah mengurangi bahan yang terbakar. Jadi kalau bagian pinggir sudah padam, otomatis bahannya akan berkurang, api itu akan mengecil. Baru bisa padam. Nah, ini ya kalau kita menggunakan peralatan-peralatan yang modern. Termasuk misal menggunakan racun api, ada genangan minyak, yang ada di situ tinggal aparnya saja yang portable. Gunakan berapa orang, tinggal susun formasi, semprot sekaligus. Nah, di sini yang dikurangi adalah oksigennya. Jelas, Bapak Ibu ya? Nah, ini faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Baik, faktor penyebab kebakaran. Kalau sudah nampak tampilannya Pak. Yang paling pinggir kiri apa Pak? Tulisannya. Faktor manusia. Tidak ada. Baik. Faktor penyebab kebakaran ada 3. Pertama adalah faktor manusia, yang kedua adalah gerakan alam, yang ketiga adalah penyalaan sendiri. Nah, faktor manusia ini akibat kurangnya pengertian terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. Ya. Contoh, punya tabung racun api atau apar atau alat pemadam lainnya, tidak ada pemeliharaan atau perawatan. Ada yang tangan-tangan usil, kadang tak tahu. Saya nengok di depan tadi itu ada tabung racun api yang sudah pressure-nya kurang. Apakah itu digunakan ada insiden atau cuma sekedar pengen tahu? Nah, itu saya katakan jari-jari lentik, kepengen tahu, tarik pennya, pencet dikit, ya keluar terus, kayak ini ya, ya. Tapi tahu dah akibatnya. Kalau tepung kimia kering isi di dalamnya, begitu dia keluar gas pendorongnya, dia akan bocor halus. Kenapa bocor halus? Yang namanya tepung kimia kering itu tetap punya diameter. Ya. Pada saat
Nih. Pada saat tangkai atas ditekan, nih, aparnya ada dua tangkai. Tangkai bawah ada tangkai pemegang, tangkai atas adalah tangkai penekan. Jadi kalau bawa tuh kayak gini Pak ya, tangkai bawah. Jangan bawanya pakai di pangkal selang atau di leher kayak gini. Pangkal selang ini terbuat dari aluminium, ya. Kadang iyo kalau buatannya bagus, kalau tidak bagus bikin dipegang ceklek, kalau ceklek patah. Ceklek atau puklek, nah, yang jauh lah tuh puklek, ceklek, patah yang paling gampang ya. Nah, pada saat ini ditekan, di sini akan keluar gas pendorongnya. Berikut isi. Nah, ini kalau dibiarin, pada saat ini menekan, ada palop, ya. Apa bahasanya? Klep. Nah, di dalam ini ada klep. Begitu ditekan, klep itu akan terbuka. Begitu tertutup, DCP itu akan mengganjal. Ya. Walaupun diameternya 0, sekian mikromilimeter, ya. Itu tetap namanya gas kan tidak punya diameter. Dia akan keluar sedikit demi sedikit. Jadi istilahnya bocor halus. Tapi tidak keliling, ya. Nah, kalau bocor halus keliling, ya tidak bisa harus ganti. Tapi kalau misal bocor halus sedikit masih bisa tempel. Ya, nah, jadi di sini sudah itu tabung apar yang ada tidak pernah dirawat. Pernah ngerawat tabung apar? Kayak mana cara ngerawatnya? Hah? Isi ulang? Dibalik ini Pak. Oh, dibalik. Cuma dibalik P. Sambil didengarkan. Sambil didengarkan. Oke. Nah, saya cuma sambil dikeluarin ya. Baik, cara merawat daripada tabung apar ini. Pertama dijemur 5 menit di tempat yang panas. Ya, kalau seandainya aktivitas tidak ada, misalnya ada hari libur, Pak Wayan. Hari libur alhamdulillah Tidak ada. Nah, intinya apar yang tersimpan dalam suatu ruangan, ya. Kalau kira-kira tidak ada aktivitas, misalnya dalam ruangan ini, satu gedung ini ada 4, misalnya 4 tabung. 2 dulu dikeluarin, ya, dijemur. Jemur 5 menit. Setelah dijemur 5 menit, angkat, dibolak-balik, ya. Nah, pokoknya bolak-balik, terserah. Mau 5 kali, mau 10 kali, mau 100 kali, terserah. Jemur lagi 5 menit. Jadi cukup lebih kurang sekitar 10 menit. Penjemuran awal 5 menit awal untuk memberikan respon panas pada tabung ini, supaya DCP yang ada di dalam ini terpapar panas. Yang tadinya dingin, ya, dikasih panas. Nah, mulai gas pendorong dalam ini terjadi reaksi berputar. Nah, tidak semua DCP yang ada di dalam ini berputar, baru kita bantu bolak-balik. Ya, pembolak-balikan di sini apabila DCP yang bagian bawah itu membeku atau memadat, begitu dibalik dia buyar, turun. Lah, balik lagi. Kira-kira di tengah masih ada yang beku, balik lagi. Ya. Tidak perlu didengar. Kalau didengar itu melakukan pengecekan. Ya, ini perawatan. Maksimal 2 bulan sekali, maksimal. Tapi kalau banyak duit dosa dirawat. Tinggal telepon Pak, bisa curang dah? Oh, bisa. Kan itu. Kalau bisa banyak duit perusahaan ini. Ya, tapi kalau mau perawatan seperti itu. Tetap kami menginformasikan bagaimana cara merawat tabung racun api. Nah, pembalik-balikan itu mengurai DCP yang ada di dalam ini supaya buyar lagi, terurai. Nah, baru jemur lagi 5 menit. Setelah itu masukkan lagi ke tempat di mana diambil. Yang 2 tadi keluarkan lagi. Jadi gedung itu, tempat itu tidak boleh kosong. Ya, tetap harus dilindungi. Makanya mengeluarkannya tidak boleh sekaligus. Bertahap. Jelas tuh? Nah, kalau perawatan yang CO gimana Pak? kalau CO2 tidak perlu dirawat Pak. CO2 itu yang karbon dioksida, pertama dia sebagai gas pendorong, dan yang kedua dia langsung menjadi media pemadaman.
dan karbon dioksida bisa digunakan sampai betul-betul habis. Jadi kalau misalnya konslet listrik kita pakai CO2, masih ada, pasang lagi pennya, gantung di mana tepatnya. Seandainya ada lagi, pakai lagi sampai betul-betul kosong. Tapi kalau ini enggak. Maka saya katakan tadi di CP itu ada diameternya. Jelas ya? Nah, kalau yang tadi dibolak-balik sambil didengarkan seperti ini, ya. Nah, dengarkan. Itu kalau untuk pemeriksaan yang jenis powder, barang ini beku atau tidak. Ya. Nah, jadi kalau dia jatuh semua, itu berarti masih terurai. Berarti kalau untuk yang ini Pak, edge-nya AF11 kita perlu ada perawatan? Ya, sama. Pemeriksaan aja ya? Nah, kalau AF11, kita lihat ya, cara meriksa ini secara internal. Kalau tabung seperti ini, ada alat pengukur tekanan atau manometer. Nah, bahasa kita yang paling gampang ampere lah, ya dah. Disebut manometer, tidak. Tapi yang jelas, alat pengukur tekanan ini untuk menentukan gas pendorong yang ada di dalamnya. Ya, kalau CO2 tidak ada. Maka saya katakan tadi, CO2 pertama dia sebagai gas pendorong, kedua dia akan berfungsi sebagai media pemadaman. Nah, di sini kalau terjadi pemuaian ya, kenapa pengisiannya harus di yang warna hijau? Maksimal hijau paling kanan, tidak boleh lewat dari garis hitamnya atau ke warna merah. Itu sudah yang dikhawatirkan pada saat terjadi pemuaian gas pendorong, tabung ini tidak kuat dalam ukuran, kalau di sini 26 bar. Nah, angka terakhir ada 26. Jadi dia agak berbeda ya. Nah, jadi terjadi pemuaian kapasitas lebih daripada 26 bar, tabung ini pecah. Makanya di warna hijau itu diberikan keleluasaan pemuaian daripada gas pendorong. Maka dia tidak boleh lebih. Standarnya di warna hijau. Nah, ini untuk gas pendorong. Pertama kita cek manometernya, alat pengukur tekanannya. Masih ada tak gas pendorong itu? Kedua, kita lihat segel. Segel ada yang seperti ini, ada yang pakai kabel tembaga yang kayak segel PLN. Itu tidak masalah. Ya, menandakan segel ini berarti masih perawan, belum dipakai. Lah. Ya tak? Nah, mau intinya kalau yang menggunakan timah seperti PLN itu tidak boleh menggunakan kawat tembaga yang besar. Intinya segel itu hanya untuk pengamanan, barang ini belum pernah dipakai. Kalau yang pakai timah segel besar, komplain dengan yang merepil. Karena barang ini, segel ini harus gampang putus. Jangan menghambat seseorang. Nah, kalau kita memakai kabel tembaganya besar, macam mana nak narik samping? Tak putus-putus, tak lepas-lepas segel tuh. Walaupun dia halus, ya, intinya gampang, begitu tarik, das, lepas. Makanya saya katakan tadi, jangan ada yang lagi jajari lentik, ya. Nah, cukuplah sikok yang di depan, yang baru saya nampak, ya. Kecuali kalau barang dipakainya lah, tak lah. Kalau memang yang security uji coba, tidak apa-apa, bakar kertas, yang tak pakai, nah belajar nyemprot, oh kayak gini cara nyemprotnya. Terus ini Pak, Silakan. arti kan pada manometer kan ada dua tanda warna merah tuh. Apa mananya Pak kalau jarumnya di arah kiri atau ke Oke, jadi makanya jadi jarumnya ini posisi di warna hijau. Kalau dia ke kanan, ya, melebihi daripada warna hijau, berarti terjadi pemadatan bagian bawah. Disiplinya memadat. Jadi gas pendorongnya berada di atas. Nah, ini wajib direpil, ya, atau disulang. Kalau jarumnya mengarah ke kiri ke arah 0, barang ini masih tersegel, ya, berarti terjadi kebocoran gas pendorong. Apakah di leher tabung atau ada retakan di manometer. Disitulah kita melakukan pengecekan. Jadi kita bentuk, lihat wujud fisiknya dulu, ngecek itu. Manometer, segel.
Ya. Sudah itu untuk memastikan kalau seandainya gasnya masih ada, ya. Manometer menunjukkan ada, tapi segelnya sudah terbuka. Untuk lebih memastikan bahwa barang ini dipakai atau tidak, selangnya ditengok. Nih, di dalam ini, kalau dia masih hitam, berarti barang ini belum pernah dipakai atau belum dikeluarin. Lebih memastikan lagi, ini bisa dibuka. Ya. Nah, pertama kita lihat sini, yang kedua kita lihat di dalamnya, di sini. Kalau kotor, nah ini berarti ada yang nyubuh-nyubuh mencet. Nah, ini siapa yang kategori sini siapa? Awal. Nah, jadi ini ya cara pengecekan daripada tabung apa. Nah, yang berikutnya, misalnya, DCP-nya expired atau tidak? Itu tadi. Ambil, terakhir dengarkan. Kalau sebising apapun, ya, kalau kita fokus pendengaran kita ke dalam tabung pasti akan ketahuan. Kalau seandainya dia turun, nah kalau seperti ini kan, ya begitu dibalik 100 semua, tidak perlu lagi nak ada kuping, berarti DCP-nya turun. Tapi kalau diangkat ditempeli, tidak dengar juga, ulangi lagi, balik lagi, tidak dengar juga, berarti terjadi pemadatan. Nah, sudah harus diisi ulang. Nah, apakah di sini ada tabung apar yang tidak menggunakan ampere pak selain karbon dioksida tapi isinya tepung kimia kering? Yang ketrik? Tidak ada. Kalau itu kan lehernya besar tuh, pakai ketrik. Ya. Nah, kalau yang menggunakan ketrik ya, seandainya bapak sudah selesai proyek di sini, masuk ke perusahaan lain, ada yang pakai ketrik, saya sekedar menyarankan jangan dipakai lagi. Ya, jangan dipakai lagi ketrik itu. Karena pertama pengecekannya lebih rumit. Kalau sudah expire, ya, kasus yang sudah pernah saya jalani, saya sebut langsung perusahaannya. 1 PLN Pembangkit Persija, Pelabuhan Tangan-Duku Pelindo, PT BGR Petale, menggunakan ketrik, dicek bagus, DCP-nya mau turun. Tapi begitu pada saat praktek diletuskan, ya, sudah dibuka segel, letuskan, tidak keluar, tidak mau keluar, taruhlah di tengah lapangan. Tapi bagian kepalanya tidak mengarah kami. Jadi kepala dengan bentuknya ke arah yang lain. Jadi kalau ini lepas, nah jauhlah di sana. Di Pelabuhan Tangan-Duku, saya masukkan ke dalam parit. Di balik parit itu ada pot kembang yang terbuat dari batu depan kantor itu. Nah, jadi kalau nak pecah, nembak ke dinding atau nembak ke pot kembang itu. Jadi aman. Nah, nanti saya kasih videonya dengan Pak Wayan. Silakan di-share yang menggunakan ketrik. Resikonya lebih besar. Ya. Makanya kami kalau ketemu yang seperti itu, kami menyarankan itu tidak digunakan lagi. Dieskanlah atau dimusnahkan atau dijual ke robek. Karena orang pemadam sendiri, ya, sekarang sudah almarhum, dapat dari Petrocina. Dianggap isinya sudah tidak ada lagi. Rupanya kepencet. Lah, isi di dalamnya sudah beku. Gas pendorong tidak keluar, ya, karena gas pendorong yang ketrik, ya, itu adalah karbon dioksida. Tabung yang kecil saja yang ukuran 1,2 kg itu tekanan gas pendorongnya adalah 20 bar. Tabung ketrik yang kecil. Ada yang main shotgun di sini. Nah, kalau yang main shotgun tuh ada yang kecil tuh. Lebih kurang sak jempolnya, panjangnya lebih kurang segini. Itu 20 bar. Bagaimana kalau tabung yang lebih besar lagi? Yang ukuran 6 kg itu di atas 40 bar, sedangkan di sini cuma 26 bar. Nah, pada saat itu diletuskan, gas keluar, tidak keluar lewat selang yang ada, apa tak bakal terdesak di sini?
ya kan? Sedangkan ini uji pecah dari tabung ini dari laboratorium kebakaran yang ada di Jakarta, mungkin kapasitasnya 30 bar. Nah, gas pendorong ada 40, apa udah pecah tabung lu? Nah, ini hanya kena serpihan karat lengan kiri. Yang pensiunan pemadam itu sekarang sudah almarhum, dapat 7 jahitan lengan kiri, cuman serpihan karat. Apalagi kena pecahan pelatnya, enak, kena leher, langsung. Makanya kami menyarankan, ya, kami menyarankan itu tidak digunakan lagi. Yang khusus ketrik, makanya disarankan menggunakan sistem tabung bertekanan atau dalam bahasa Simpang Tempino itu strut pressure. Itu bahasa Simpang Tempino. Ini ada pertanyaan? Kalau untuk ini, nah, faktor penyebab kebakaran karena manusia tadi kurangnya pengertian, ada tabung racun api tidak pernah dicek. Nah, sudah itu kalau di rumah nyimpan BBM di sumber panas di rumah adalah dapur, ya. Jadi kalau bapak ibu, ya, kalau bapak ibu misalnya BBM langka, nyetok minyak lah. Nah, boleh nyetok minyak ataupun ada yang jual minyak eceran di rumah, ya. Itu jangan di sumber panas. Sumber panas adalah dapur. Jadi taruh di luar, tutupin kalau takut hilang, ya. Intinya jangan meletakkan bahan-bahan yang mudah terbakar di dekat dengan sumber panas. Samalah dengan di sini, jangan nyimpan BBM di ruang genset atau ruang diesel, bakal punarana. Ya, sudah itu di situ ada tulisan olah ore ngudut neng kono, ya. Ya, jangan pula. Wah, ini kan tidak boleh merokok kan di tralis yo. Jangan pula kalau nak merokok jauh sedikit dari tempat penyimpanan BBM atau memberikan percikan-percikan api. Jadi tujuan penyiapan penunjuk-penunjuk tersebut ini yang disebut dengan sarana proteksi kebakaran pasif. Tuh, dilarang merokok, no smoking. Kenapa tidak boleh merokok? Karena ada AC. Ya, pas meeting kayak gini, ada mak-mak, ada ibu-ibu, ada kaum hawa yang tidak ada biasa kena bau asap rokok. Nah, jadi nih gunanya. Oh, cuci buang buang. Enggak dihibahin. Kalau bukunya udah apa? Yang dibawa bukunya? Baju. Nah, yang berikutnya untuk kelalaian tadi, ya, kurang pengertian terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. Sekarang siapa di rumah yang tidak menggunakan salome? Satu lubang rame-rame. Tolong angkat tangan. Yo, jangan kotor dulu otak. Dah. Ayo itu cuma ngelurusin baik. Nah, kenapa saya katakan salome? Ada yang nyebut pakai kabel raun. Lah, sikok nyolok ke dinding. Nah, lubang yang banyak tuh nunggu. Itu saya katakan salome. Satu lubang nyolok, rame-rame yang bakal kena colok. Ya. Nah, ini biasa identik di ruang televisi. Ya, ruang untuk nonton TV. Nah, rata-rata yang namanya televisi itu, ya, itu begitu. Paling jarang, ya, bukan tidak mungkin. Paling jarang orang menyiapkan di dinding itu lubang banyak-banyak untuk pengganti terminal, ya kan? Jadi sekarang itu pakai motif modal tipis. Lah, nyolok siko terminalnya banyak. Ah, bercolok. Satu ada TV, yang kedua ada alat penangkap sinyal, entah booster, entah wifi, kan kena lah, ya tak? Yang ketiga, yang hobi nyanyi, ada yang beli DVD, lah. Sudah itu ada yang menggunakan amplifier atau salon aktif.
Lah tuh, minimal 4. Ya kan? Kalau hari Minggu, besok laki nak bekerja, gosok baju, ada lah disiapin ruang khusus untuk nyetrika atau gosok baju. Di situ dia gosok. Pasti ujuk-ujuk ambil gosokan, taruh depan TV itulah. Ya tak? Nah, baru dapat satu setel. Lah bersibuk panas. Minta kipas angin, colok lagi lah 6. Pada saat masih menggosok, apakah dibiarkan yang namanya HP itu diam? Ya, pasti pecah. Selesai gosok, baterai penuh. Ya, lah 7 terminal yang dipakai berapa lubangnya? 4. Otomatis nambah cabang 3. Ya. Nah, di sini bukan tidak boleh menggunakan perangkat elektronik atau menggunakan Salome. Silakan, tapi jangan gunakan prinsip ekonomi. Kenapa saya katakan jangan prinsip ekonomi? Emak-emak dengan bapak-bapak ini sama lakunya. Ya. Kalau dibelikan barang yang agak mahal sedikit, mulai ngerotok yang mama nih. Ya, itu apa? Beri colokan. Berapa harganya? 10.000. Mahal nian kata dia kan. Beli be yang 3.000 kata dia kan. Karena mikir tadi 3.000 dengan 10.000 sisa 7.000. Ya. Kabel. Ah, kabel kalau yang putih-putih. Mana kabel putih? Nah, anggaplah tahu kabel putih yang terbungkus tuh. Kira-kira berapa semeternya? Nah, beli be ya yang kabel salon yang merah hitam tuh nah yang ditarik pakai kuku be lepas. Tinggal ngitung berapa semeter. Sudah itu terminal colokan tadi. Beli be yang biasa. Jangan yang kuninganian. Lah berapa lubang? Harganya lah berapa? Tinggal ngitung be tuh dari colokan kabel sampai terminal. Nah, kalau beli yang cabang 3, ya belilah yang bagus, ya. Boleh murah tapi jangan murahan. Kalau bapak pakai perhitungan, karena bukan apa, kalau mak perhitungannya, ya daripada mahal, kagak aku udah bisa beli minyak sayur, katanya kan. Itu mak. Kalau bapak, ngapa bu nak beli mahal? Udah dapatlah aku beli rokok sebungkus, ya. Nah, maka saya bilang, mak bapak sama be. Kalau kita membeli barang yang murahan, yang di luar standar atau SNI, nih akibatnya. Kalau lumer, berani tak bapak ibu nyabutnya? Nih, kenapa saya buat contoh nih? Ini kalau saya kasih bapak, mau tak? Tak mau kan? Tapi kalau saya kasih dengan Pak Tambu, Pak Mutaso, iya nan, Pak sini nan. Karena dari modal ngocek ini be panjang, enak. Besar bayarannya, udah. Kau ini, lah iyo, ndak percaya, tanya Pak Wayan sebagai pimpinan. Mana Ibu Rizka sudah dong? Nah, ini Pak ini saya. Mana tadi? Pak masih yang kemarin lah, iyo, itu sesuai pesanan Pak Kadis. Maka bilang, saya tegak di sini nih, mahal bayarannya Pak. Ya, kalau Bapak kan lagi ceritanya masa ilmu jalan tol, ya tak? Kalau saya ilmu pemadam nih lah. Nah, nak bentuk kayak mana jadi. Nah, jadi di sinilah Pak, ya. Kita tidak boleh perhitungan dengan penggunaan perangkat elektronik. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang tindakan harus diambil? Apar di rumah tak punya, ya kan? Nak disiram pakai air, asli Pak. Bakal mati sangit. Tahu mati sangit? Mati kesetrum. Nah, jadi langkah yang harus diambil kalau terjadi korsleting arus pendek listrik, turunkan arus yang terdekat dengan kita. Kalau dalam rumah, turunkan sekring atau NCB yang dalam rumah. Lah, tidak yakin lari ke meteran, turunkan yang ada di meteran. Begitu arus sudah terputus, silakan nak pakai air disiram langsung, nak pakai ember kendaklah, atau menggunakan kain yang dibasahkan dengan cara dilempar atau dipukul, terserah. Intinya arus itu harus putus duluan. Nah, ini kalau korsleting arus pendek di dalam rumah. Jadi kesalahan arus pendek listrik ini bukan kesalahan PLN, kesalahan kita dewek lah. Kita sendiri yang salah. Boleh sama-sama kita koreksi. Mulai listrik masuk ke rumah orang tua kita sampai hari ini sudah berapa puluh tahun pernah tidak direnovasi.
ya kan? Itu bela. Dia maksimal berapa tahun? Kalau standar kelistrikan 10, 15, 20 maksimal, ya tak? Oke lah, berdasarkan isunya 20 tahun kalau kabelnya standar. Nah, sudah 20 tahun, tidak pernah direnovasi kan? Tidak pernah apa namanya nih, diganti. Nah, kalau di rumah, ya saya cuma sekedar menyarankan, kalau bisa pemasangan instalasi di dalam rumah janganlah pakai paralon, ya, yang di atas dalam dek. Kalau bisa jangan pakai paralon. Kenapa? Walaupun lah pakai paralon apa yang tahan makan tikus, karena di dalam itu minimal itu kan 3 kabel. Kalau sempat jalur-jalur utama itu bisa sampai 5 atau 6. Api masa arde. Nah, itu bisa 5. Cukup tak dengan paralon yang ada? Nah, suatu saat itu apa bermasalah, ya, ada kapasitas ya. Tak akan ada barang tuh selamanya tidak ada expired paralon tuh. Nah, pas hilang sudah masuk masa expired, digigit dengan tikus. Yang bikin konslet itu gigi tikus antara atas dengan bawah. Ini yang menimbulkan konslet. Itu yang sering terbakar. Nah, jadi alangkah baiknya kalau bisa di rumah itu yang di dalam dek itu sejajar, ya. Jadi kabelnya terpisah. Kalau dia terpisah, tak akan mungkin lebar 3 cm mulut tikus itu 3 cm muka. Itu lebih aman. Itu kalau pemasangan instalasi di dalam dek. Makanya rumah-rumah zaman bengen itu tidak ada yang terbakar akibat konslet listrik. Ya, kalau sekarang paling banyak lah. Apalagi di rumah pakai 900 watt, daya 900. Tapi kita pakai ada AC, ada mesin cuci, ada magic jar, ada magic comb, dispenser dan lain sebagainya. Hitung-hitung di atas 300. Tapi kita naikkan daya, pasti mikir mahalnya Pak bayarnya. Ganti NCB, ya, yang 10 ampere. Nah, ganti NCB 10 ampere di luar, organ tunggal benian ke situ, tak turun. Cuman kita berpikir kuat dak kabel yang ada di dalam rumah tuh. Standar 2,5 mm, nyatanya sekarang banyak yang masang 1,5. Mohon maaf, apalagi perumahan. Rata-rata nyebutnya be, yo standar kabel 2,5. Coba cek 1,5. Karena perumahan kan aja runtuh. Ada jadi developer sini. Kalau jadi developer pasti maklum tuh. Nah, jadi kalau konslet listrik dalam rumah tadi, turunkan ECB yang ada dalam rumah. Kalau seandainya ada yang sering terjadi kabel dari tiang yang menuju ke meteran, ini dia akan menimbulkan api kemerah-merahan seperti kembang api SOS. Itu jangan coba-coba disiram dengan air. Tak akan mungkin pula kita lari ke gardu, nurun di gardu. Ada, ya kalau kita tahu, tempat tak tahu, salah nuruni tempat lain yang mati, kita kena amuk warga tuh. Nah, jadi caranya adalah kalau kabel yang menuju ke meteran, di atas meteran itu konslet terbakar, ambil tanah yang lembab atau tanah yang dilembabkan. Kalau tanah lembab kayak ini habis hujan. Kalau tanah yang dilembabkan disiram air karena musim kemarau, ya, atau lumpur. Ambil, lemparkan ke kabel yang konslet. Nah, kalau seandainya lah kelebihan, lah banyak duit, halaman tidak ada lagi tanahnya, ada yang pasang rumput gajah mini, ada yang di komblok, ada yang dicor, ada yang di aspal, sehingga menjadi tanah lembab sulit. Ambil kain potongan, celupkan ke air, peras sedikit mengurangi kadar air, kain potongan tadi kita pakai untuk ngelempar ke kabel yang konslet. Nah, kalau tidak guna lagi Pak, hibahkan be. Lah dua nak ngibahin nih. Jelas itu ya Bapak Ibu. Ini yang kerap terjadi di lingkungan rumah tangga ya. Kalau di rumah punya racun api, enak. Buka, pasang, semprot, terus. Nah.
Tinggal apinya yang mati atau isi tabung racun apinya yang habis. Ini yang untuk faktor manusia. Nah, dari apa yang sudah diingatkan tadi, ya, masih banyak nih benar penyebarannya. Kalau masih kita lakukan, itulah yang disebut dengan kelalaian. Nah, yang ketiga dari faktor manusia, disengaja. Nah, mungkin bapak ibu ada yang sakit hati dengan utama jika di PKSO dah, entah duitnya kena potong, tak apa, tak tahulah, sehingga nak bakar tempat nih. Nah, alasan demo, pakai bom molotov, ya, dilempar. Nah, itu karena faktor disengaja. Nah, kalau misal ada yang sakit hati, mungkin di sini ada yang apa? Yang cepika-cepiki itu, cinlok, ya, sakit hati. Nah, saya ajari juga, saya kasih tahu, kalau nak bakar rumahnya gampang, ya, kalau nak bakar rumahnya gampang. Di sini kenapa saya informasikan? Yang bagus saya informasikan, yang jelek saya informasikan. Bagi tim yang petugas yang bertanggung jawab tentang K3 bisa memprediksi atau melakukan investigasi kalau terjadi kebakaran. Apakah itu karena disengaja atau kelalaian atau faktor yang lain, ya. Kalau ingin membakar sesuatu supaya tidak ketahuan, tahu obat nyamuk bakar? Janjak kodok atau papi atau apa, ya. Itu hidupkan, ambil minyak, ya, BBM, masukkan dalam plastik, ikat, lah, pakai karet, minyak apa ulangi, obat nyamuk tadi, selipin di ikatan karet tadi, tambah lagi pentol korek api kayu, jejerin, nah, taruhlah, tutupin sedikit, ya, supaya tidak nampak apinya. Begitu obat nyamuk terbakar sampai di pangkal, ada korek api ini terpapar panas dan dia akan menyala. Karet putus, minyak keluar, langsung besar. Bukan saya, makanya saya kasih tahu Pak. Karena bukan apa, jangan sampai, oh ini karena apa, listrik. Harus pendek listrik. Padahal nengok posisinya, tidak mungkin listrik di sini. Tahu-tahu api begitu timbul langsung membesar. Kalau listrik, mungkinkah api yang timbul itu langsung membesar? Tidak mungkin kan? Kenapa dia langsung tahu besar apinya? Pasti kan ada BBM di situ. Cobalah minyak kaget begitu bakar. Tidak. Nah, pakai korek api, langsung besar. Nah, di sini kenapa saya kasih tahu? Sama juga dengan menggunakan korek kalau obat nyamuk ketik, pakai rokok. Nah, potongan pentol korek api itu cucuk di rokok. Ya. Taruh minyak dekat situ. Begitu terbakar, karet tadi putus, minyak keluar terbakar. Nah, ini saya informasikan, ya. Tapi bukan ngajari. Kalau misal Bapak nak melakukannya terserah lah, tapi jangan bilang pula ini dapat diajari dengan orang damkar Pak Herman di Jambi. Ya, jangan, tanggung dewek lah resikonya, ya. Nah, kita masuk yang penyalaan sendiri. Ini biasa terjadi pada gudang yang melakukan penyimpanan kopra, gaplek, tembakau itu di dalam gudang. Termasuklah TPA. TPA itu bisa terbakar dengan sendirinya karena di situ ada biogas. Nah, gas metan bisa terbakar dengan sendirinya. Tempat penyimpanan film, kalau sekarang zaman canggih, tidak ada lagi kayak zaman misbar dulu, gerimis bubar, layar tancap. Kalau nak bekodak itu beli dulu. Yang punya duit beli yang 36, dapat 40 peti. Yang duitnya sedang beli yang 24, yang nak kasih duit beli 12 peti. Nah, roll film itu kan terbuat dari bahan kimia tuh. Nah, ini penyimpanan roll film tersebut, sirkulasi udaranya harus normal. Nah, yang sering terjadi itu tempat reaksi kimia, ini pada laboratorium. Salah mencampurkan bahan kimia bukan saja menimbulkan kebakaran, tapi bisa menimbulkan ledakan. Nah, karena belajar ledak-meledak, belajarlah sama Amrozi, ya. Ya, mati. Tidak apa-apa, panggil.
Yang ketiga adalah gerakan alam. Pernah melihat atau mendengar rumah terbakar atau pohon terbakar karena kesambar petir? Nah, tak perlu lagi saya jelaskan ya. Sudah itu, kalau gunung meletus itu akan mengeluarkan lahar panas, debu panas, awan panas. Apapun yang dilewati akan terbakar. Jangankan tumbuh-tumbuhan, Mbah Marijan B almarhum kena wedhus gembel, selesai mutung juga. Nah, ini yang sering kerap terjadi ya. Sebagai kambing hitam, terjadi kebakaran akibat sinar matahari. Ini biasanya hutan, lahan, dan lain sebagainya pada saat musim kemarau. Sering dibilang katanya, wah terbakar sendiri pak, karena kemarau panjang, kemarau yang panas. Saya cuma sekedar memberikan wawasan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berpikir, apa yang menurut Bapak Ibu daun yang paling tipis yang pernah Bapak Ibu lihat? Ya, daun yang kering paling tipis. Bandingkan dengan tisu, mana lebih tipis? Ya, saya sudah melakukan eksperimen. Tisu ini saya ambil, saya letakkan di atas seng pada saat musim kemarau. Saya letakkan batu kerikil di atasnya, supaya pada saat kita tidak dari situ, ditiup angin, tidak terbang. Dari pagi sampai sore itu tidak terbakar. Ya, panas dari sinar matahari ditambah pantulan seng, tidak terbakar, boleh cubo. Ya, tingkat kelembapan boleh dikatakan tidak ada. Panas dari luar sinar matahari, panas terik, ditambah seng, ada lembabnya. Tidak kan? Nah, tisu saja tidak terbakar. Ini tidak saya bikin 2 lapis, ya. Jadi tisu itu saya lebar kayak gini, selapis. Nah, saya letakkan di atas seng, taruh gitu. Dari pagi sampai sore tidak terbakar. Besok lagi ngulang lagi sampai 2 bulan, kayak gitulah. Bagaimana dengan daun yang kering yang ada di atas tanah? Kok bisa terbakar? Tingkat kelembapan dari tanah pasti ada. Tisu saja tidak terbakar, kok daun bisa terbakar? Paling tidak pasti ada pemicunya. Minimal adalah puntung rokok. Jelas ya? Nah, kalau nak bakar-bakar tadi, itu tadi saya ajari. Bisa pakai obat nyamuk, bisa pakai puntung rokok. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ketemu lagi pengguna jalan tol di tempat yang lain pada saat musim kemarau, jangan sampai perusahaan ini jadi kambing hitam. Oh, ini gara-gara orang utama Wika, BAP ini yang kerja di situ, dia yang bakar. Bapak Ibu bisa ngeles, bisa membantah. Ada tak kira-kira orang mancing, rawa-rawa di situ? Kalau ada orang mancing, nah, tak dodo ya yang hobi tukang mancing ya. Biasanya orang itu. Kenapa? Kebanyakan orang yang mancing yang sering menimbulkan kebakaran. Kata orang yang mancing, saya tidak hobi. Ya, kalau mancing keributan hobi lah. Tapi kalau mancing ikan enggak. Biasanya yang menjadi sensasi pada saat joran dilemparkan ke air, ada dimakan. Sentaan pertama itu enggak yang menjadi sensasi. Siapa yang hobi mancing? Angkat tangan. Enggak. Jujur baik. Nah, karena bukan apa, orang yang hobi mancing, enjotan pertama umpan dimakan itu. Nah, pada saat umpan dimakan, kita merokok, rokok itu tidak terpikir lagi, ambil, buang, tahan narik baur. Nah, kita buang rokok ini, tidak tahu pas di atas daun yang kering. Nah ini, jadi biar Bapak Ibu paham kalau seandainya nanti berada di tempat lain, kondisi musim kemarau, jangan sampai perusahaan Bapak Ibu yang menjadi kambing hitam atau yang disalahkan oleh warga setempat. Ya, nih yang untuk ya. Nah, coba naik sedikit, Mas. Bisa Mas? Tinggal diklik. Nah, racun api jangan dibilang untuk memadamkan api yang besar ya, di api yang kecil. Lanjut.
Oke, Mas, lanjut Mas. Karena di sini jadi ada waktunya tuh. Saya cuma ngasih waktu. Nah, ini DCP yang dikeluarkan, nanti kita buktikan. Oke, lanjut. Ayo, kalau pakai itu enak tuh. Nah, ini isi yang ada di dalam racun api. Ada chemical powder, tepung kimia kering, halotron, ya. Kalau dulu ada halon tidak boleh lagi. Itu halotron itu ada halotron AF11 CF21. Itu termasuk kategori cairan mudah menguap. Halotron hanya boleh digunakan di hanggar pesawat dan gudang senjata. Itu yang boleh pakai sekarang. Jadi yang lain tidak boleh, maka diganti dengan halotron. Pum atau busa, ini untuk minyak yang terbakar. Water atau air. Kalau di Jambi tidak ada yang isi dalam tabung racun api itu air semua. Ya. Kalau daerah-daerah yang krisis air, di tabung racun api itu ada air biasa yang diisi gas pendorong, nitrogen. Karbon dioksida atau gas CO2. Nah, khusus karbon dioksida, kalau digunakan, ya, tuh yang paling belakang Pak, sebelah kiri. Itu kan ada tangkai di atasnya tuh. Corongnya agak petak. Ada yang agak berbeda di pangkal corong. Jadi di situ adalah tangkai pemigang. Pigang lapak di tempat yang sudah ditentukan. Jangan pigang corongnya, ya. Kalau pigang di corongnya, nanti Bapak Ibu silakan praktekkan di rumah atau di sini. Kalau ada freezer tempat es batu, tempelkan telapak tangan Anda di freezer atau ambil es batu yang baru keluar, taruh tangan. Lengket apa tidak? Kalau lengket, makanya karbon dioksida piganglah tempat yang sudah ditentukan. Karena begitu dikeluarkan, dia akan menimbulkan lapisan busa dan itu membuat tangan kita lengket dan lepas kalau kulit telapak tangan kita terkelupas. Oke, lanjut. Ada durasi keluaran. Lanjut Pak. Mohon izin nih Pak Wayan. Nah, terus. Nah, ini ada 3. Jadi waktu pengeluaran daripada tabung apar, ya, dari ukuran 0 sampai dengan 2 kg itu waktu dibutuhkan kalau dikeluarkan secara terus menerus 6 sampai 10 detik. Untuk 2 kg ke atas sampai 6 kg hanya membutuhkan waktu paling lama 30 detik. Dan di atas 6 kg sampai 10 kg dan yang paling banyak beredar adalah 9 kg paling lama 45 detik. Ini bukan saya nulis sendiri Pak, ini yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kebakaran DKI Jakarta. Jadi labor pemadam kebakaran di Indonesia cuma satu yang ada di DKI Jakarta, di Pusdik, di Ciracas, di situ. Nah, oke. Yang berikutnya adalah jarak semprot. Ya, jarak semprot dari ukuran terkecil yang 2 kg itu jaraknya 2 meter. Ya. Sudah itu di atas 2 kg jarak 4 meter. Kenapa harus jarak misalnya di atas 2 kg 4 meter? Kalau terlalu dekat, sudut yang dikeluarkan dari DCP ataupun media yang dikeluarkan dari tabung racun api itu tidak menutup permukaan yang terbakar sehingga pemutusan oksigen tidak terjadi. Nah, nanti kalau dibuktikan pada potongan drum, kalau seandainya Bapak Ibu dihujamkan dari atas, ya, nanti kalau mau coba-coba api itu akan berbalik. Nah, kenapa dia berbalik? Karena dari sisi kiri, kanan, atas, bawah itu membawa oksigen. Tapi kalau dia mendatar, menyapu, sudut akan menutupi area yang terbakar. Oksigen baru tidak bisa masuk. Jelas ya? Oke. Nah, ini regu yang harus dibentuk. Mohon maaf, ini saya gunakan untuk rumah sakit, tapi sama. Ya. Cuma nanti merubah Pak. Lanjut Pak. Oke, helm tidak perlu di ini. Terus kalau ini bisa di nanti di share Pak untuk uraian tugasnya. Kita langsung ke gambarnya Pak. Jadi sambil menunggu gambar, tim yang harus dibentuk ada ketua tanggap daruratnya, ada tim pemadam, tim penyelamat dan evakuasi,
regu P3K, dan pengamanan. Sudah langsung uraian tugasnya. Nah, nih. Saya sekedar memberikan informasi. Kalau misal terjadi kecelakaan kerja, ya, kita keterbatasan dengan peralatan. Yang ada cuma satu orang, ya. Kawan lain jauh, nak mekik tak mungkin. Kalau korban dalam keadaan sadar dan badannya lebih kecil, kita bisa menggunakan teknik yang kiri atas, yaitu dengan teknik membopong atau gendong depan. Ya, ini kalau badan yang diangkat lebih kecil. Kalau badannya lebih besar, kita bisa menggunakan tuh yang bawah, teknik gendong belakang atau dukung. Ini korban masih dalam keadaan sadar. Kalau korban tidak sadar, itu kita lihat paling kanan. Kita menggunakan teknik panggul. Cara memanggulnya, korban diambil dari samping, ya, dari samping tubuh kita, bukan dari depan kita. Kalau dari depan kita, posisi kepala dan tangannya itu berada di belakang. Tidak bisa membuat kuncian. Nah, korban pada saat berjalan bisa jatuh. Jadi kalau korban diambil dari samping, hasilnya seperti ini. Jadi tangan kita yang dekat dengan kaki korban itu di antara kedua paha. Sudah itu raih tangan korban yang berada di depan tubuh kita sehingga membuat kuncian. Jangankan berjalan, berlari pun korban tidak jatuh. Ini teknik memanggul yang benar. Nah, gambar yang di tengah, apabila korban masih sadar dan cedera, ya. Kalau seandainya terkilir, Bapak perhatikan bagian kaki yang di tengah, Pak. Kalau ditumpukan seperti itu korban cedera patah kaki. Jadi kaki korban harus ditumpukan ke kaki kita. Ya. Nah, kalau dia terkilir, itu bisa didorong dari tumit bagian belakang. Nah, itu cara mengevakuasi satu orang korban tanpa menggunakan alat bantu. Macam mana, Pak, kalau korbannya lebih besar? Ya, kita cuma sendiri. Bisa. Korban tidak sadar, nak dipanggul, tidak telap. Korban ditelentangkan, itu lengan, kerah baju bagian belakangnya bisa kita tarik. Ya, kalau dibutuhkan keadaan cepat. Nah, tapi harus telentang, jangan tungkup. Kalau tungkup selesai batas pinggang ke bawah, tidak pakai lagi. Nah, nyambung tak tuh? Ya, coba berikutnya, Pak. Nah, nih, ini pengevakuasian orang yang kiri atas. Kalau korban masih sadar, lemas, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Dan yang sebelah kanan, kalau dia cedera pinggang, kita bisa menggunakan kursi. Ya, kalau bagian bawah itu dianggap yang warna biru adalah asap. Ketinggian 1 meter lebih, kita bisa rukuk seperti itu. Korban bisa diangkat ataupun ditarik atau diseret. Ya, kalau kita terjebak di ruangan yang penuh dengan asap, kita harus tiarap. Karena jarak aman, Pak, dari lantai ke... Kalau kita terjebak ruang asap yang pekat, udara bersih yang ada 0 sampai dengan 40 cm. Makanya kita harus tiarap. Ya. Ketemu kawan yang jadi korban, lihat kondisinya. Kalau dia telungkup, kita telentangkan. Jadi pada saat kita merayap satu gerakan, kawan tadi tarik kerah baju belakang, seret, merayap, seret, merayap, seret. Itu caranya. Jadi udara bersih yang aman 0 sampai dengan 40 cm. Itu kalau asap pekat di dalam itu. Jadi jangan coba-coba jongkok. Harus ngecilin perut, Pak, ya? Ya. Biar tercapai. Daripada ransel bagian depan ganjal. Nah, untuk membuat anyaman tangan seperti itu. Coba, Pak Ambo. Nih, Pak ya. Coba Bapak tangan kanan di atas seperti ini. Tangan kanan. Tangan kiri mencengkeram dari belakang di pergelangan tangan. Setelah itu satukan dengan temannya sebelah. Satukan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa, tetap cengkeram saja seperti ini, ya. Satukan. Nah, korban didudukkan.
Jelas Pak ya? Pasak sama dengan gambar yang Sama Pak. nah. Jadi cara megangnya bukan di pergelangan tangan tapi di engkel. Kenapa? Karena kekuatan kita di sini. Ya. Jadi kalau jauh, cengkeraman kita juga berkurang, kekuatan pasti akan berkurang. Tapi kalau di engkel tangan lebih kuat, lebih kokoh. Nah, yang pakai kursi apabila jalannya menurun atau mendaki, ya. Kalau mendaki, berarti yang bagian megang sandaran itu yang duluan. Ya. Jangan yang bagian kaki. Kalau menurun, yang bagian kaki yang duluan turun. Jadi posisi berimbang. Gaya gravitasi bumi tidak akan berpengaruh. Jelas ya? Nanti bisa kita praktekkan. Oke, lanjut. Nah, nih, kalau mengangkat korban 3 orang tanpa menggunakan alat bantu. Yang sebelah kiri itu formasi 21. Jadi waktu mengangkat korban, formasi 21 atau formasi sejajar. Jadi 21 itu 2 berada di atas, pinggang ke atas, 1 bagian kaki. Tenaga yang paling kecil itu megang bagian kaki karena disitulah beban yang paling ringan. Nah, pada saat korban diambil dari rantai, letakkan dulu di atas lutut. Ya, sudah siap baru berdiri secara berbarengan. Nah, kalau formasi 21 bisa dilakukan apabila jalan yang dilewati lebar. Tapi kalau jalan sempit kita menggunakan formasi yang sebelah kanan. Nah, kalau jalannya jauh, ya, tempat misalnya mobilnya atau kumpulnya jauh. Korban yang posisi sebelah kanan itu kan kepalanya tengadah ke atas. Itu dirapatkan, Pak ya. Jadi dirubah posisi, rapatkan ke dada kita. Ya, kita rapatkan ke dada kita. Bagian kepala itu tetap leher dan kepala harus di lengan kita, mau lengan kanan atau lengan kiri. Nah, tangan yang berada di bawah kepala itu harus merangkul dari atas, ya, merubah posisi. Megang pergelangan tangan kita. Yang bertujuan kalau tangan bawah pegal, capek, tangan kanan yang menahan. Capek tangan yang atas, tangan bawah yang menahan. Jadi dia langsung fleksibel. Nah, kalau ini menggunakan tandu. Kalau seandainya di lokasi tidak ada tandu, ada yang ngecamp di situ. Tidak, nak nunggu tandu dari sini. Lamonian, ambil kain sarung. Lah, bentangkan di lantai atau di tanah, korban masukkan ke dalam sarung, ambil kayu yang lurus. Masukkan tengah-tengah sarung kiri dan kanan. Angkat, jadi tidak tandu. Nah, kalau seandainya kayu yang lurus cuma 1, korban masukkan ke dalam sarung, ambil kayu yang lurus, masukkan, angkat. Jadilah kayak anak bayi diayun. Ya. Yang terjuntai atau yang keluar dari kain sarung itu bagian kaki, kepala tidak boleh. Nah, jadi kalau ada peralatan yang modern, kita gunakan alat yang ada di sebelah kita. Nah, ini nomor yang 08117131113. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita persiapan ya untuk praktek lapangan. Nanti kalau misal mau cepat, ya, nah, saya segera menawarkan karena target kita kalau dihitung jam sampai jam berapa? Jam 11 Pak ya? Ya, jam sabale. Tapi kalau misalnya kaget cepat, kita berikan contoh untuk cara mengevakuasi korban menggunakan tandu. Makanya pada saat praktek gunakan alat tradisional, ini pakai fire blanket, gunakan apar, dosa lagi dipanggil-panggil, lah langsung aktif ya. Nah begitu itu selesai, baru kita masuk ke evakuasi dan penyelamatan. Mungkin ini yang bisa kami informasikan untuk kelasnya. Lebih dan kurang saya maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.